Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Dita Puspita dari Prodi Pariwisata dengan mata kuliah Manajemen Perhotelan. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai UTS saya. Yang pertama itu mengenai pengertian bisnis perhotelan. Pengertian bisnis perhotelan yang dikemukakan oleh The American Hotel and Motel Association itu, hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas atau perabotan, menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Nah, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian bisnis perhotelan yaitu menggunakan bangunan fisik, menyediakan jasa penginapan makan dan minuman, serta jasa lainnya, dikelola secara komersial dan diperuntukkan untuk umum. Nah, yang selanjutnya itu sejarah industri perhotelan dimulai pada abad 15. Berbagai negara Eropa seperti Prancis, Inggris mulai mewajibkan untuk mendaftarkan rumah penginapannya secara resmi. Nah, kemudian pada awal abad 17, Eropa dan Amerika mulai dibangun konstruksi bangunan hotel yang sangat megah. Pada awal abad ke-18, dibangunlah hotel dengan nama Le Grand Hotel du Louvre di Paris dan dioperasikan pada tahun 1855 dan 1887. Pada abad ke-19 adalah masa keemasan perkembangan industri perhotelan pada zaman itu, dan banyak sekali hotel mewah yang dibangun dan dari beberapa arsitek terkenal. Yang selanjutnya ini sejarah perhotelan nasional. Awal mula berkembangnya industri perhotelan di tanah air mulai sejak masa zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu memang pariwisata di Indonesia mulai dikenal. Nah, hotel bintang 5 pertama yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri yaitu Hotel Indonesia ya, HI, tepatnya di Bundaran HI. Nah, pada tanggal 5 Agustus 1962, Hotel Indonesia diresmikan oleh Soekarno-Hatta saat menyambut Asian Games 4 di tahun 1962. Dan pada akhir Februari 2019, hotel di Indonesia ini kian merambah, dan pada tahun 1963 Hotel Bali Beach dibangun karena nama Bali semakin terkenal di dunia internasional. Hotel ini merupakan hotel tertinggi di Bali sampai saat ini. Nah, selanjutnya ini karakteristik bisnis perhotelan. Produk bisnis perhotelan mempunyai 4 karakteristik khusus, yaitu produk nyata atau tangible, tidak nyata atau intangible, bersifat atau perishable, dan non-perishable. Nah, produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam renang, dan sebagainya. Yang kedua, produk yang bersifat tidak nyata antara lain keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. 3. Produk bersifat perishable, artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini, adalah produk tidak tahan lama yang disimpan di gudang. Contohnya kamar hotel, bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur mayur. Yang keempat, produk yang bersifat non-perishable, misalnya minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu, atau guest supply and amenities. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe hotel. Yang pertama itu hotel non-bintang atau hotel yang tidak ada bintangnya. Hotel ini biasanya disewakan dengan harga yang relatif murah, fasilitas yang dimiliki juga standar. Nah, biasanya hotel ini juga disebut dengan hotel budget. Nah, kriteria hotel non-bintang antara lain punya kamar sederhana dan kamar mandi biasanya terletak di luar. Yang kedua adalah hotel bintang 1. Hotel bintang 1 biasa dikelola langsung oleh si pemilik dan ukurannya relatif kecil. Namun, hotel ini berlokasi strategis di tempat ramai dan memiliki akses transportasi umum. Tentu saja harganya jauh lebih murah, kriterianya antara lain punya kamar tipe standar dengan jumlah kamar minimal 15 meter, kamar mandi di dalam, luas, dan kamar minimal 20 meter persegi. Yang selanjutnya itu ada hotel bintang 2. Akses menuju hotel bintang 2 biasanya dicapai dengan mudah. Hotel bintang 2 berlokasi di lingkungan aman, bersih, dan bebas polusi. Gedungnya juga terawat dan rapih. Kriterianya adalah punya kamar standar minimal 20 meter dengan luas minimal 22 meter. Dan untuk satu kamarnya seluas 44 meter persegi. Kamar mudah di dalam dan
ada TV serta AC di dalam kamarnya. Untuk selanjutnya itu ada hotel bintang 3. Nah, Anda lebih punya akses mudah untuk menjelajah tempat wisata dan pusat belanja dan pusat bisnis. Nah, lokasinya juga dekat dengan jalan tol. Jadi bukan hanya cocok untuk wisatawan, tapi juga untuk pembisnis dan karyawan juga terlihat rapi, profesional, dan siap melayani tamu dengan ramah. Untuk selanjutnya itu ada Hotel Bintang 4. Hotel ini memiliki bangunan yang luas dan cukup besar dengan tempat wisata, dengan tempat belanja, pusat hiburan. Kriteria Hotel Bintang 4 adalah punya kamar tipe standar, minimal 50, kamar suite minimal 3 yang luasnya minimal sama dengan Hotel Bintang 4. Dan tamu bisa menikmati fasilitas air panas atau air dingin. Selanjutnya ini ada Hotel Bintang 5, hotel termewah dan pelayanan multibahasa. Dan setiap hotel bintang 5 biasanya para tamu akan disuguhkan dengan welcome drink dan disuguhkan anggur yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel bintang 5 harusnya punya kamar tipe standar minimal 100, luas minimal 26 meter persegi. Nah, tempat tidur dan perabotan di kamar harus berkualitas tinggi dan fasilitas restoran selama 24 jam serta makanannya pun bisa diantar ke kamar hotel. Yang selanjutnya ada pengertian dan tujuan struktur organisasi untuk hotel. Tujuan dari pembuatan struktur tersebut adalah membuat kegiatan operasional hotel menjadi lebih mudah. Tidak hanya itu, struktur hotel tersebut juga bertujuan sebagai alat untuk membagi tugas dari setiap karyawan. Yang pertama itu ada general manager, dan ini bertanggung jawab terhadap semua penyelenggaraan kegiatan hotel serta melakukan pengawasan terhadap performa kerja bawahannya. Yang selanjutnya itu ada asisten general manager. Nah, ini itu ada di bawah jabatan general manager dan tugasnya membantu seluruh tugas general manager. Nah, selanjutnya ada front office. Ini bertugas melayani tamu seperti ketika tamu memesan kamar dan ketika tamu meninggalkan hotel. Selanjutnya ada housekeeping. Ini jabatan dalam struktur organisasi. Divisi ini bertugas untuk menjaga kebersihan dan kerapihan hotel. Selanjutnya ada food production. Food production ini bertugas untuk membuat makanan dan hidangan lainnya yang diberikan kepada tamu hotel. Selanjutnya ada F&B service. Nah, ini ditujukan untuk menyajikan makanan. Namun, divisi ini hanya perlu menyiapkan makanan yang sudah disediakan oleh food production. Nah, selanjutnya ada engineering. Engineering ini merupakan bertugas untuk memelihara atau memperbaiki fasilitas yang ada di dalam gedung, peralatan elektronik, hotel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada human resource atau personel. Nah, ini tugasnya untuk mengatur sistem ketenaga kerjaan di dalam hotel. Yang selanjutnya itu ada accounting. Accounting merupakan jabatan yang biasanya menggunakan software akuntansi online dalam mengelola keuangan hotel. Nah, yang nomor 10 ini ada sales atau marketing yang bertugas untuk memasarkan hotel. Nah, yang selanjutnya ada purchasing. Ini tugasnya untuk dalam hal pembelian barang-barang yang diperlukan oleh setiap divisi hotel. Nah, yang terakhir ini security, jabatan yang terakhir bertugas dalam menjaga keamanan di seluruh area hotel. Yang selanjutnya itu status hotel berdasarkan kepemilikan dan contohnya. Saat ini ada 2 kepemilikan hotel yang terkait dengan pengelolaan, yaitu hotel mandiri dan hotel berantai. Hotel mandiri adalah hotel yang tidak memiliki hubungan kepemilikan atau dalam pengelolaannya tidak memiliki perusahaan lain. Biasanya dalam kelompok ini adalah hotel kelas kecil atau menengah yang dimiliki oleh keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur atau operasi tertentu dari orang lain. Yang kedua ini ada hotel non-independen yang termasuk dalam jaringan hotel atau lebih dikenal dengan hotel rantai, adalah hotel dengan ciri khas bahwa hotel tersebut memiliki hubungan dalam kepemilikan dan pengelolaan dengan hotel lain yang satu grup rantai. Ada 4 bentuk kerjasama dalam jaringan hotel ini, yaitu yang satu perusahaan induk atau induk perusahaan, yaitu hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau unit perusahaan. Perusahaan induk akan memberikan pedoman dan pengelolaan kebijakan hotel yang dimilikinya. Perusahaan Clients Hotel yang terkenal di dunia adalah Hilton Intercontinental,
Yang kedua adalah kontrak manajemen, yaitu manajemen kontrak, yaitu hotel yang memisahkan antara kepemilikan dan manajemen. Pemilik hotel membeli jasa manajemen dari perusahaan lain dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contohnya Hilton dan Sheraton yang menawarkan layanan tersebut berdasarkan pengalaman mereka di industri. Yang ketiga ada waralaba atau franchise, suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan di mana pemilik hotel mengelola hotel dan menggunakan metode atau pola yang dibuat dan mengembangkan oleh perusahaan lain atau hotel lain. Yang keempat ada referral group atau grup preferensi, suatu bentuk gabungan hotel yang berdiri sendiri atau mandiri untuk tujuan bersama seperti pemasaran, sistem pemasaran kamar, dan lain-lain. Selanjutnya itu pertanyaan dari pengertian reservasi. Reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Seluruh permintaan pemesanan kamar ini akan ditangani oleh petugas reservasi dengan mempertimbangkan keberadaan kamar pada saat itu. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya dan semoga bisa memenuhi untuk tugas UTS saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dadah.